duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita luar biasa. Amin. Semoga roh kita juga bersukacita. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Saya baca Alkitab saya, terjemahan edisi kedua. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan terjemahan. Tidak bermaksud mengurangi makna, tapi supaya semakin gampang dipahami. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikut dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ada kawan sekampung kami ketika ibu saya meninggal dulu. Maka karena pihak tulang langsung pulang sorenya, karena besoknya masih harus ke kuburan, itu budaya Batak ya, katanya menuan opo-opo. Lalu ada di kampung itu marga Panggabean, nama saya Bono Sibuan ya. Jadi orang inilah mewakili tulang ikut ke kuburan besoknya. Jadi saya sudah tertanam di dalam hidup saya, setiap ada peluang atau kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini itu saya lihat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam situasi yang tepat, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Lalu spontanlah tulang saya ini ngomong, "Jujur, aku pola mailau bawa oleh," katanya. "Nasongonon batua au, takutan dada betuhani." Saya spontan, "Oh iya, wajar. Mohon maaf." Ya, mohon maaf bagi gereja-gereja kita yang katakanlah Lutheran. Masalah pembinaan kepada jemaat itu kurang mendapat perhatian. Kalau Pentakosta, seperti namanya Pentakosta ya, penuh dengan Roh Kudus. Itu saya tanya dengan bapak-bapak hamba Tuhan gereja Pentakosta Indonesia yang terdahulu,
Ya ada arti di Pentakosta saya bilang. Walaupun saya sebetulnya dari segi katanya saya sudah asal usul katanya saya tahu Pentakosta hari ke-50. Lalu para pendeta kita spontan menjawab Pentakosta untuk di Purbadia kata. Itulah yang mereka pahami. Ya, bukan dari segi asal usul katanya mereka ngomong, tapi memang itulah kejadian. Pentakosta itu harus menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Kenapa harus? Kalau kita mengikut Tuhan dengan cara-cara budaya, susah kita mengenal Tuhan. Susah. Saya kagum dengan dua orang buta ini. Kalau kita lihat ayat yang paralelnya di Markus dan Lukas, orang buta ini disebut pengemis, sedang mengemis. Ya maklumlah orang buta. Mungkin orang ini tidak punya keterampilan, sehingga keterampilannya hanya meminta-minta di pinggir jalan. Banyaknya saudara-saudara kita yang tunanetra ada keahliannya banyak, tapi mungkin orang ini dua nggak ada keahliannya. Mempertahankan hidup hanya dengan meminta belas kasihan orang yang lewat. Ada masalah di dalam hidupnya. Saya tidak usah berbicara dan tidak saya selidiki itu. Orang yang dua ini kok buta? Apakah buta sejak lahir atau buta karena ada faktor penyebabnya? Saya nggak selidiki. Yang jelas buta. Ini saudara-saudara. Maka aktivitas mereka sehari-hari hanya mengemis. Saya kira masalah besar itu. Ada pernah pendeta kita karena melakukan firman Tuhan. Waktu itu katanya di GPI baru diterapkanlah hamba Tuhan nggak boleh merokok. Lalu bapak pendeta ini tadinya merokok, lalu dia berpikir, engkau Tuhan yang katakan tidak boleh merokok. Lalu berkeputusan, mulai besok saya tidak merokok. Ada cerita, dia penuhi, tidak merokok. Tapi tahu Bapak Ibu, konsekuensi yang dia terima, dia buta total. Kalau ditinjau dari sudut kesehatan, ya apalah hubungan rokok dengan mata? Gak ada. Kalau ada hubungannya ya mungkin ya udahlah, sahabat kita. Ini gak ada. Hanya karena melakukan firman Tuhan, hamba Tuhan ini buta total. Lalu Bapak pendeta ini ya punya prinsip. Kalau Tuhan setujui saya buta karena melakukan firman-Mu, gak apa-apa. Ikhlas dia. Lalu Bapak ini berpuasa. Ya, Tuhan, saya tidak yakin Tuhan hukum saya dengan buta karena menuruti firman-Mu. Maka dia mulai berpuasa. Sama seperti siapa? Yakub ya, yang bergumul dengan malaikat Tuhan. Sebelum diberkati, dia tidak mau melepaskan. Maka pendeta ini bergumul berpuasa 3 hari katanya. Hamba Tuhan ini berpuasa. Hari ketiga luar biasa pertolongan Tuhan. Bapak itu tidak pergi berobat ke dokter, hanya berpuasa 3 hari. Ketika beliau bercerita, kalau katanya sampai seminggu gak apa-apa, tapi saya terus berpuasa 3 hari. Bergumul
harus dibarengi dengan iman. Haleluya. Banyak orang bergumul dengan emosional, gak ada artinya. Gak ada artinya. Saudara-saudara, bukan Yesus tidak tahu apa sebetulnya kebutuhan mendasar orang buta ini. Jadi dia si Botoroha, dia tahu. Tapi saudara-saudara dia tanya, ya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Nah ini Tuhan ini luar biasa. Barangkali kalau ada orang menyimak firman Tuhan ini, mungkin dia akan berkata, "No, tolong Tuhan, no." Masa orang buta gak tahu? Ya mungkin saja dia mau minta uang. Ya, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Dia bertanya. Ada seorang ibu yang sakit di kolam Bethesda, ya, menunggu-nunggu goncangan air. Asal air goncang, selalu ada yang duluan masuk kolam. Saya mengamati kemungkinan ini ibu ini keluarganya pun tak ada lagi yang mau membantu. Macam mana mau duluan lari ke kolam? Kecillah kemungkinan. Tapi saudara tahu, Yesus bertanya. Pertanyaannya apa? Maukah kau sembuh? Lucu. Tapi pertanyaan itu meminta iman yang bertumbuh. Haleluya. Adam dan Hawa ketika masuk ke dalam dosa, pertanyaan Allah apa? Adam, di manakah engkau? Emangnya Tuhan gak tahu di mana? Tuhan butuh kejujuran. Tuhan butuh imanmu. Apapun permasalahanmu, semua bisa diselesaikan Tuhan. Yang penting datang kepada Tuhan dengan iman. Hanya itu saja saudara-saudara. Tidak sulit. Lihat itu, seorang perwira datang kepada Yesus. Dia sebetulnya bukan keturunan Yahudi, tidak. Orang lain itu. Tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Datang kepada Yesus. Hambaku. Mungkin kalau di istilah tentara, ya, anak buahku sakit. Lalu Yesus mengatakan untuk mau ikut ke rumah. Oh jangan Tuhan, engkau tidak layak hadir di rumahku. Saya orang berdosa. Bukan berarti perwira ini tidak bisa menerima, tidak mau menerima Yesus di rumahnya. Tapi Yesus hanya mau melihat iman. Imanlah yang dia lihat di dalam diri kita. Bukan gaya kita nyanyi, bukan suara kita yang suara emas, ya, iman. Lalu perwira ini berkata, sepatah kata saja engkau katakan, hambaku akan sembuh. Ini saudara-saudara, maka Yesus menjawab pulang. Luar biasa. Teringatlah ini perwira ini. Sampai di rumah besoknya udah sembuh anak itu. Kapan sembuhnya? Dikasih tahulah jamnya. Pas saya berbicara dengan Yesus. Gak sulit-sulit saudara-saudara. Pengemis yang 2 orang ini saudara-saudara,
Mungkin merasakan tidak bisa lagi orang mengatasi masalahnya. Dia pun tidak sanggup lagi mengatasi masalahnya. Tapi ketika dia dengar, saudara-saudara, mendengar bahwa Yesus lewat, saya yakin orang buta ini sudah dapat informasi tentang Yesus, sehingga dia tahu Yesus itu siapa. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi iman percaya kita. Haleluya. Kalau nggak jelas pengenalannya, ya udahlah. Malam ini saya dan saudara diajak oleh firman Tuhan. Milikilah pengenalan yang jelas dengan Yesus itu. Lalu hampiri Yesus dengan iman. Enggak sulit-sulit, saudara-saudara. Kalau ada masalahmu, malam ini kita akan berdoa. Haleluya. Tapi mohon maaf, sodong diri puhamuna na jagodo tang yang nami. Sarupa do tang yang tang. Ale Tuhan tadu na markarijo. Haleluya. Ada pernah saya tahu ibu pendeta kita sakit. Lalu kami kunjung ke rumahnya. Bertanya mai tenang, asai bantu hatta. Ai pada begini bogono. Ada seorang penginjil yang dia tahu setiap KKR 2 kesembuhan sembuh. Lalu ditanyanya saya, ai di dia dua mang di boto hamuna panditai baik KKR, bukan gereja kita. Nanang naik kalimat tapi lau dua tu si katanya. Bah, ali dua persiamin atau nama. Saudara-saudara, hati-hati kalau pengenalan kita dengan Yesus tidak jelas. Aidai konimana berjamaah. Bukan karena kami tumpang tangan maka Anda sembuh, tidak. Karena Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Ini saudara-saudara, sendiri pun kita di rumah disembuhkan oleh Tuhan. Yang penting bawa imanmu kepada Yesus. Puji Tuhan. Ini saudara-saudara, orang buta ini punya masalah yang permanen. Karena bukan seperti dulu, sudah ada dokter spesialis. Kemana mau dibawa berobat? Ada pun dokter spesialis belum tentu bisa menyembuhkan orang buta. Tapi 2 orang pengemis ini, dia tahu informasi tentang Yesus, lalu dia percaya. Ya, saya baca dulu. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mendengar Yesus lewat. Apakah mereka kenal suara Yesus? Tidak dijelaskan di sini. Apakah mereka bertanya kepada orang yang banyak itu? Ya, tidak dijelaskan di sini. Tapi dia dapat info Yesus lewat. Saudara-saudara, dia berseru. Ada pula yang melarang. Termasuk murid Tuhan Yesus melarang. Apakah ada perkataan tak somakko? Soalnya kata itu Yesus. Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan bagi kita saudara-saudara, organisasi gereja tidak menyelamatkan. Pengurus-pengurus bukan itu penentu masuk surga atau tidak. Ya, walau salah pejami tanami,
Hal itu hatta udah berdoa kita. Haleluya. Ini saudara-saudara. Kalau kata orang doa yang berkuasa katanya. Sama saya nggak ada doa yang berkuasa. Yang berkuasa hanya Yesus kita itu. Haleluya. Haleluya. Seberat apapun masalahmu, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah gereja, semua bisa diselesaikan Tuhan. Amin. Ini saudara-saudara, sekalipun ada yang melarang, ada yang melarang. Siapa yang melarang itu? Termasuk murid Tuhan Yesus. Dikatakan di sini saudara-saudara, orang banyak. Ya. Hati-hati ada yang mengintervensi imanmu. Mungkin pribadimu mengintervensi. Mungkin keluargamu. Saya gak usah sebut siapa saja. Asal ada yang mengintervensi imanmu, kita perlu tahu itu. Ya, makanya pengenalan kita sama Yesus harus jelas. Kalau nggak jelas ya udahlah. Nggak kayak gitu berdoa kata yang satu. Nggak ada rumus berdoa ditentukan Tuhan. Nggak ada. Penting datang kepada Yesus dengan iman. Saya amati berkali-kali di Alkitab ini. Asal Yesus menyembuhkan orang sakit, maka yang dia lihat adalah iman. Iman kita. Yesus tidak pernah obrol kuasa, enggak. Asal punya iman. Ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar di tengah lautan, maka terjadilah ombak yang luar biasa. Mereka membangunkan Yesus. Apa kata Yesus? Hai kamu yang kurang iman. Gak usah pun dibangun Yesus. Kalau mereka beriman, ombak itu akan tenang. Ini saudara-saudara. Jadi banyak ajaran yang salah. Memang ada di Alkitab. Kalau ada yang sakit di antara kamu, dipanggillah si tua di Alkitab. Ini saudara-saudara, bukan hamba Tuhan itu yang menyembuhkan. Sendiri pun kita berdoa di rumah, Tuhan akan memberi kesembuhan. Syaratnya iman. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, lewat firman Tuhan malam ini, sasaran utama miliki iman. Miliki iman. Ya. Jangan mau imanmu diintervensi orang. Siapapun itu orangnya. Ini saudara-saudara, yang penting kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang perlu kita bangun. Sehingga apapun persoalan masalah kita, Tuhan akan selesaikan itu saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ayat 33 jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Yang dilihat Yesus adalah imannya. Tergeraklah hati Yesus karena iman. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikut dia. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita menghadapi masalah, ada problema yang kita hadapi. Kalau Judas Yakobus, ya, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pengalaman hidupmu yang sekarang diizinkan Tuhan itu terjadi supaya imanmu semakin meningkat. Maka kalau kita menghadapi masalah, jangan katakan sama Tuhan, lewatkanlah masalah ini Tuhan. Tidak.
mampukan saya menghadapinya. Ya, nyanyian kita tadi mengatakan, saudara-saudara, jikalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita mampu mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bawa masalahmu kepada Tuhan, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Ya, siapa yang mau didoakan boleh datang di depan berlutut. Tapi jangan percaya dengan kami pendeta, percayalah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami hanya dipakai oleh Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Ini saudara-saudara, masalah pribadi pun, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya, bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan untuk menjawab kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yang mau didoakan boleh datang ke depan. Haleluya. Haleluya. Kunci D, ku datang pada Tuhan segenap jiwaku. Haleluya. Engkau juru selamatku, terima hidupku. Haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara yang mau didoakan, kita yakin ada Yesus di sini hari ini. Dan ketika engkau ada di sini, maka pemulihan akan mulai terjadi. Bapak Ibu yang butuh didoakan hari ini, majulah ke depan. Mujizat pasti ada. Haleluya. Ayo Bapak Ibu saudara, bawa segala Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Ayo Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ku datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap jiwa, Engkau juru selamatku. Ayo berlutut